Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan saya Kak Septi. Di sini saya mau berbagi dengan kalian yang ada di luar sana yang merasa belum mengenal dirinya secara utuh. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini ya, supaya kalian selalu dapat notif setiap saya posting berikutnya. Oke, kita langsung saja. Tidak sedikit jumlah orang yang belum kenal diri mereka, baik itu mengenai apa yang mereka sukai atau apa yang tidak disukai, mengenai kelebihan ataupun kekurangan mereka. Walaupun secara usia mungkin mereka terlihat sudah cukup dewasa, namun hal itu tidak menjadi ukuran bahwa seseorang sudah cukup kenal dengan dirinya. Kalian harus tahu bahwa orang-orang yang tidak mengenal dirinya dengan tepat biasanya mudah terbawa arus ataupun kehilangan arah hidupnya. Untuk itu di sini Kak Septi mau berbagi dengan beberapa langkah yang harus kalian tahu agar bisa mengenal diri sendiri. Oke? Langkah yang pertama untuk mengenal diri sendiri adalah kenali kelebihan dan kekuranganmu. Sekali lagi, kenali kelebihan dan kekuranganmu. Teman-teman, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri menjadi dasar bagi seseorang untuk mengetahui batas kemampuannya. Sehingga dari kelebihan tersebut, kamu bisa melatihnya agar semakin tajam dengan bakat atau kelebihan yang kamu miliki. Misalkan kamu tuh ketika nyanyi ternyata suaramu tuh bagus, dan orang-orang di sekitarmu juga mengatakan demikian. Ini berarti sebuah bakat atau skill yang kamu punya dan tentu saja perlu diasah. Tujuannya agar semakin baik dan kamu bisa semakin baik dalam bakat yang kamu miliki. Sebaliknya kamu juga harus bisa mengetahui apa kekuranganmu, apa kelemahanmu. Tujuannya agar kamu bisa mengatasi kelemahan tersebut sehingga kamu tidak minder. Jika kekurangan itu dalam hal yang negatif, dalam hal karakter, maka dengan mengetahui hal ini, kalian bisa belajar untuk menyiasati, untuk semakin lebih baik mengontrol emosi, mengontrol karakter, sehingga semakin baik. Namun bila kelemahan tersebut yang kalian rasa adalah di fisik, misalkan kamu merasa tidak cantik atau tidak ganteng, ya walaupun bagi saya cantik dan ganteng itu relatif ya. Namun kebanyakan orang merasa bagian ini kekurangannya. Bila kalian merasa kekurangannya dalam hal ini, maka kenali dan harus terima dirimu yang seperti itu. Jangan berusaha melakukan segala hal hanya untuk diterima oleh orang lain. Karena yang terpenting itu adalah kamu menerima dirimu sendiri, teman, dan bersyukur atas apa adanya dirimu. Mengenai kekurangan ini, saya mau menekankan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Seperfect apapun seseorang terlihat, dia tetap punya kekurangan. Jadi, apapun kekuranganmu, terima kekurangan tersebut dan jangan jadikan hambatan untuk meraih masa depanmu. Di samping itu, kelebihan yang kamu miliki, bakat yang kamu miliki diasah terus agar semakin berkembang dan bisa membawamu dalam kesuksesan. Jadi, untuk mengenal diri sendiri sangat penting mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita. Baik kelebihan dan kekurangan secara fisik, emosional, intelektual, dan karakter, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, sebelum masuk dalam langkah yang kedua, ada dua pengertian dan definisi penerimaan diri dari beberapa sumber, yaitu menurut Chaplin. Menurut dia, penerimaan diri adalah sikap pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas, bakat-bakat sendiri, dan pengakuan akan keterbatasan-keterbatasan diri. Dari pandangannya, menurut Chaplin ini, bahwa penerimaan diri itu adalah perasaan puas terhadap diri sendiri, sekalipun diri sendiri itu punya bakat, punya keterbatasan-keterbatasan, punya kualitas. Kita merasa puas dengan itu, kita mampu menerima itu. Itulah penerimaan diri menurut Chaplin. Selanjutnya penerimaan diri menurut Hulak.
Menurut dia, penerimaan diri adalah suatu tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Individu yang dapat menerima dirinya diartikan sebagai individu yang tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, yang tidak memiliki beban perasaan terhadap diri sendiri, sehingga individu lebih banyak memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi menurut Hurlek bahwa penerimaan diri itu adalah kemampuan atau keinginan individu atau seseorang menerima karakteristik dirinya, keragaman dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang tidak bermasalah dengan dirinya, tidak memiliki beban perasaan dengan dirinya. Dan orang yang bisa menerima dirinya akan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Lanjut, langkah yang kedua untuk mengenal diri sendiri adalah kenali apa yang kamu suka dan tidak. Langkah kedua ini hampir mirip ya dengan langkah yang pertama, tetapi berbeda kawan. Kira-kira mengapa perlu mengenali yang kalian suka dan tidak masuk dalam poin ini? Jawabannya karena ada banyak orang kompromi pada sesuatu yang tidak ia sukai, hanya untuk orang lain. Akibatnya dia kehilangan dirinya sendiri. Contoh terus nih. Kita banyak main di contoh supaya lebih paham. Misalkan kamu bukan tipe orang yang suka nongkrong, tetapi karena tidak ingin kehilangan teman, kamu ikutan nongkrong. Bukan hanya itu, diajak apapun kamu mau melakukannya, hanya atas dasar supaya kamu diterima. Namun, dari hati kecilmu, sesungguhnya membenci dan lelah dengan kondisi itu. Dengar baik, jika kalian seperti ini terus, kalian bisa kehilangan diri kalian yang sesungguhnya, karena melakukan yang bertolak belakang dengan hatimu. Bila kamu tidak menyukai sesuatu, akui bahwa kamu tidak suka. Jangan berpura-pura. Jangan pakai topeng kawan. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apa yang tidak kamu sukai jangan berpura-pura. Anda menyiksa diri sendiri. Menjadi berbeda itu bukan sesuatu yang fatal kok. Dalam hal ini yang saya maksud tentu berbeda dengan standar positif. Dalam hal positif, bukan berbeda dalam hal negatif. Jadi mulailah mengenali yang kamu suka dan tidak. Akui dan terima itu. Jangan kompromi hanya untuk sebuah penerimaan. Jika teman-temanmu itu teman-teman yang baik dan teman-teman yang menyukaimu, mereka harus menyukai dirimu yang sesungguhnya, bukan dirimu yang palsu. Setuju? Oke, kita next pada langkah yang ketiga untuk mengenal diri sendiri adalah jadilah diri sendiri dan cintai dirimu sendiri. Kata ini seringkali kita dengar dengan slogan be yourself. Tapi pertanyaannya, apa benar kita sudah menjadi diri sendiri? Kita perlu cross check sejauh ini apakah kita sudah jadi diri sendiri atau sebaliknya kita menjadi diri orang lain. Ini sangat penting sebab semakin kamu menjadi diri orang lain, kamu semakin kehilangan nilai dirimu, kamu semakin kehilangan jati dirimu, dan itu akan membuat kamu tertekan dan tidak nyaman karena kamu mengambil peran yang bukan dirimu. Hal ini bisa menguras emosi, mental, perasaanmu, membuat kamu tertekan, membuat kamu berpura-pura. Jadi, berhenti, jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri apa adanya, tidak perlu berpura-pura. Selain itu, cintai diri sendiri, karena tidak mungkin orang lain mencintaimu jika kamu sendiri yang mempunyai tubuh itu membencinya. Kalian tidak bisa meminta orang lain menerima kalian jika kalian sendiri tidak menerima diri kalian sendiri. Jadi apapun keadaan hidupmu, latar belakangmu, terima dan cintai itu. Ingat, kadang bukan orang lain yang memandang kita rendah atau berlaku tidak adil terhadap kita, tapi terkadang adalah oleh pikiran, perasaan kita sendiri yang terlalu mengkhawatirkan banyak hal yang belum tentu faktanya seperti itu. Mencintai diri sendiri juga perlu mengendalikan pikiran-pikiran negatif agar tidak menguasai kita. Perlu mengenali perasaan yang kita miliki itu apa saat ini. Jangan berusaha menghindari perasaanmu. Misalkan saat ini kamu perasaannya kecewa, sedih, takut, tidak masalah kok menikmati itu. Karena itu bagian dari dirimu. Hanya saja cari tahu apa yang membuat kamu kecewa, takut, dan sedih.
Kemudian sebagai bentuk cinta sama diri sendiri, bangkit dari rasa itu, keluar dari rasa itu. Karena kebahagiaan diri sendiri itu tidak bergantung atau tidak ditentukan oleh faktor eksternal atau faktor dari luar diri kita, tetapi dari faktor internal kita, dari faktor dari dalam kita. Maka jangan terpuruk dengan hal-hal yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita emosi, yang bisa membuat kita sedih. Tapi bahagiakan dirimu sendiri dengan cara menyayangi dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Pasti bisa. Berikutnya, langkah yang terakhir untuk mengenal diri sendiri adalah ketahui tujuan hidupmu. Poin terakhir untuk mengenal diri sendiri adalah ketahui apa tujuan hidupmu. Teman-teman, kita ada di dunia ini tentu bukan hanya asal ada, bukan? Sebagaimana tukang kayu mengolah kayu menjadi meja, menjadi lemari, menjadi kursi, dan lain sebagainya, dia membuat itu dengan tujuan, dengan fungsi masing-masing. Maka manusia pun punya tujuan hidup dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara umum, tujuan hidup manusia untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup. Namun ada tujuan-tujuan khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kita masing-masing melalui potensi atau skill yang kalian punya. Tetapi jika saat ini kalian belum tahu tujuan hidupnya, maka coba cari tahu, coba selidiki dirinya, coba kenali dirinya, atau tanya sama ahlinya, yaitu Tuhan Sang Pencipta diri kita. Seperti tukang kayu yang tahu tujuan-tujuan dia membuat lemari, tujuan-tujuan dia membuat meja, maka Tuhan juga punya tujuan ketika Tuhan menciptakan kita. Jadi tanyalah kepada sumbernya. Oke teman-teman, untuk sesi ini sampai di sini yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman di luar sana bisa lebih mengenal diri sendiri, bisa survive dengan hidup karena kamu tahu dirimu, tahu kemampuanmu, tahu kekuranganmu, kamu tahu bagaimana menempatkan dirimu dalam hidup ini. Salam sukses, sampai jumpa di sesi berikutnya dengan tema bahasan yang lain tentunya. Dan sampai jumpa, God bless you.